Filsafat Cina muncul pertama kali pada abad ke-600-an sebelum Masehi. Kelahiran ini ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah filosofi Cina kuno. Para sejarawan setuju bahwa kemunculan filsafat Cina kuno diawali dengan pemikiran Konfusius yang hidup di antara 551 sampai 479 sebelum Masehi. Selain aliran Konfusianisme, ada juga aliran filsafat Taoisme yang dikembangkan oleh Lao Tse yang hidup sekitar 550 Masehi. Secara umum, ajaran Taoisme ini bertentangan dengan ajaran Konfusianisme. Menurut Lao Tse, prinsip kenyataan bukanlah jalan manusia, namun merupakan jalan alam. Aliran Taoisme ini kemudian menelurkan beberapa tokoh, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Zhuangzi. Zhuangzi dikenal sebagai tokoh filsuf miskin yang hanya hidup dari menjual sendal dari jerami untuk menyambung hidup. Ia berpakaian compang-camping dan hidup nomaden dengan penuh kesederhanaan. Raja Wei dari negeri Chu pernah menawarkan jabatan sebagai menteri utama dan menawarkan harta yang tidak sedikit kepada Zhuangzi. Namun Zhuangzi menolak dengan alasan lebih menikmati kehendak bebasnya sendiri tanpa adanya keterikatan duniawi. Prinsip Taoisme yang dibawa oleh Zhuangzi adalah ajaran yang menganjurkan hidup harmoni dengan Tao atau alam semesta. Secara mendalam lagi, Tao adalah tatanan alami semesta yang berhubungan erat dengan intuisi manusia. Dengan menyadari kenyataan ini, manusia dapat menyadari potensi kebijaksanaannya masing-masing secara lebih mendalam. Tridharma terdiri dari ajaran Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Meski demikian, ketiga aliran ini sebenarnya memiliki perspektif yang berbeda. Buddhisme menggapai hidup adalah penderitaan. Oleh sebab itu, adalah tugas manusia untuk membebaskan dirinya dari kenyataan pahit. Konfusianisme memandang hidup dari warna abu-abu, sehingga perlu sebuah aturan moral agar manusia dapat terkontrol. Sementara Taoisme berpendapat bahwa hidup itu indah sepanjang manusia dapat berselaras dengan alam. Alam adalah guru yang mengajarkan keharmonisan dalam kehidupan yang akan membawa diri kepada kebahagiaan. Dalam Taoisme, Wu Wei adalah tujuan utama. Ia merupakan kebahagiaan tertinggi. Secara harafiah, Wu Wei berarti tidak berbuat apa-apa. Namun, pengertian ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ajaran Wu Wei mendorong manusia untuk berbuat tanpa mengejar apapun. Dengan kata lain, berbuat sewajarnya dengan hati yang paling jujur. Misalkan saja kalau lapar, kita harus makan, tidak perlu berpura-pura masih kenyang. Jika sakit, jangan berpura-pura masih kuat. Dan jika tidak suka, katakan yang sejujurnya. Menyampaikan hal yang tidak benar, pada intinya akan melawan prinsip Wu Wei, dan itu sama dengan melawan kodrat manusia. Ada 3 karakter utama dalam prinsip Taoisme yang tidak bisa diabaikan dan merupakan sebuah kesatuan besar. Karakter yang pertama adalah evolusi atau perubahan. Bahwa pada dasarnya hidup adalah perubahan dan tidak ada yang abadi. Manusia yang paling kaya pada akhirnya tidak akan membawa uangnya ke liang lahat. Kecantikan akan lekang oleh waktu dan usia tidak ada yang abadi. Segala hal dalam alam semesta akan terus-menerus berubah disertai keharmonisan atau keseimbangan. Karakter yang kedua adalah relativitas atau kesatuan. Prinsip Yin Yang mengajarkan bahwa setiap hal selalu memiliki ketergantungan satu sama lain. Meskipun berbeda, mereka akan selalu berada dalam satu kesatuan. Pada intinya, tidak ada yang baik maupun buruk.
Semuanya hanyalah masalah persepsi manusia yang didasari oleh keberadaan ruang dan waktu. Karakter yang ketiga ialah lingkaran semesta. Pada dasarnya, bumi berputar dan mencari keseimbangannya sendiri. Sesuatu yang berada pada ujung yang ekstrim, pada akhirnya akan kembali ke ujung satunya. Keseimbangan semesta akan selalu terjaga. Lingkaran semesta mengajarkan manusia bahwa roda itu bundar. Tidak ada kebahagiaan sejati maupun kesengsaraan abadi. Melihat ke bawah dan berpikir ke atas, pada hakikatnya adalah menjaga keseimbangan. Ketiga prinsip ini terkandung dalam dua simbol yin yang melambangkan interaksi dari sebuah kesatuan konstan dari dua kekuatan yang berlawanan. Untuk menjaga keseimbangan, maka sifat manusia yang luhur harus dikembangkan. Ketiga sifat manusia yang luhur ini dideskripsikan dalam Tao Te Ching yang juga disebut sebagai tiga harta tersembunyi. Tiga sifat luhur ini adalah kasih sayang, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Dengan mengembangkan tiga harta tersembunyi ini, niscaya manusia akan dijauhkan dari emosi yang destruktif, seperti keserakahan, kecurangan, kecemburuan, kebencian, dan lain sebagainya. Ajaran Tao mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun dirinya akan jahat bila mana ia sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Sesuatu yang ingin engkau kendalikan akan mengendalikan dirimu. Prinsip hidup bahagia adalah menghindari penghalang dengan cara menyatukan cinta pada alam. Konektivitas ini merupakan cara yang terbaik untuk membobol semua halangan pada kehidupan. Prinsip ini juga berlaku untuk semua hal. Misalnya saja dalam konteks sosial, sering kita dengarkan prinsip 1000 kawan tidaklah cukup, namun satu musuh sudah terlalu banyak. Ada 7 prinsip hidup dalam Taoisme. Yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan, hasrat untuk menjalani kehidupan baik adanya, tapi sesuatu yang berjalan tidak perlu dikejar sekuat tenaga. Jika 2 kalimat sudah mencukupi, tidak perlulah 2 lembar dilakoni. Prinsip hidup yang kedua adalah kepekaan. Dengan memahami apa yang terjadi di sekitarmu, engkau akan memahami hidupmu sendiri. Sedia payung sebelum hujan, sebelum halangan datang merintang. Bila ada kawan yang sedang murung, janganlah biarkan ia terkurung. Prinsip hidup yang ketiga ialah fleksibilitas. Dengan memahami situasi, kita akan mengerti bahwa perubahan itu pasti terjadi, sehingga bisa melakukan antisipasi. Tidak terpaku pada rumus kaku, hingga diri menjadi beku. Ingin menang sendiri hanya akan jadi konflik yang merusak harmoni. Prinsip hidup yang keempat ialah kemandirian. Mandiri berarti tidak terikat, leluasa bergerak, dan tidak bergantung kepada pihak lain. Alam mengajarkan kebebasan, norma mengajarkan ketulusan. Prinsip hidup yang kelima ialah fokus. Hidup adalah menggapai tujuan. Orang yang tidak memiliki tujuan tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan. Matahari terbit di timur menuju ke arah barat. Pengembara berumur menikmati masa tua bermanfaat. Prinsip hidup yang keenam ialah kedewasaan. Kedewasaan bukan hanya masalah usia, namun juga cara pandang dan bersikap terhadap perubahan zaman. Ketika ayam berkokok di pagi hari, engkau tak seperti dulu lagi. Jalan yang berduri jangan dilewati, maka tak akan pernah menyakiti hati. Prinsip hidup yang terakhir ialah kebahagiaan. Hidup tidak perlu diisi dengan keluhan, karena kesusahan hanyalah kesenangan yang belum terpikirkan. Inilah prinsip hidup Taoisme. Bukan merupakan ajaran agama yang harus disikapi dengan ritual membahana. Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan diri kita
untuk terus menjaga keselarasan dengan alam semesta. Dengan menjaga keselarasan, maka kita akan menciptakan keharmonisan. Keharmonisan akan terjadi bila dua kubu yang berlawanan melebur menjadi sebuah kekuatan. Menjadi lepas bebas dalam Wu-Wei adalah menikmati proses. Kebahagiaan bukanlah hasil akhir, namun seluruh hal yang dilalui secara alamiah. Caranya adalah hidup tanpa ketegangan. Memaksakan diri untuk mencari kebahagiaan pada akhirnya akan menghasilkan penderitaan. Hal ini bisa juga disebut sebagai prinsip kewajaran. Kelepasbebasan akan tercapai ketika hidup tidak lagi terikat akan kehendak dan capaian-capaian ambisi pribadi, melainkan lepas bebas dari segala bentuk tindakan pemenuhan hasrat. Agar hidup menjadi lepas bebas, maka harus menjalankan prinsip dasar Wu-Wei. Sekian penjelasan tentang Wu-Wei. Terima kasih.